Sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Halo. kabar, Ci? Sehat, alhamdulillah. Kan Binar jaga image lagi dulu lah. ngapain? Binar barusan bobo. Pertama-tama, mending Eci Mm-mm. kenalan dulu aja sama penonton. Oh iya, kenalan dulu ya. Ya, halo semuanya. Nama saya Desi Eka Stianingrum. Kalau secara formal, secara ini dipanggilnya Desi. Kalau teman-teman manggilnya Eci. Kalau di Kupang dipanggilnya Mama Binar. Wah. Mama-mama banget ya. Jadi ini Terus, di Kupang domisilinya ya sekarang. Iya, Udah 1,5 tahun ini di Kupang. sebelumnya di Surabaya. Ngikutin suami. Sebelumnya di Surabaya, KTP baru jadi, ternyata harus ngikut suami pindah ke Kupang. Gimana Gitu. sekarang di sana? Di Kupang sih so far nggak terlalu kelihatan berpengaruh banyak ya. Kalau untuk sehari-hari aktivitas di luar juga orang-orangnya kayak masih santai gitu ya. Karena di sini tuh lebih tingginya juga kasus demam berdarah sebenarnya. Tahun lalu tuh tinggi banget. Yang tahun ini juga masih tinggi. Jadi corona pun orang-orang ya mungkin masih orang-orang yang sadar sih pada pakai masker. Cuma kalau untuk orang-orang yang sehari-harinya juga yang kerja-kerjanya biasa-biasa gitu kan, ya masker juga nggak terlalu dipakai. Cuma kalau kami sendiri sih emang nggak kemana-mana. Di kos sudah berapa bulan ya? Sedih banget ya. Kerjaan 4 papinya bulanan. Binar, WFH jadinya. Kemarin sempat berapa bulan ya, 2 bulanan. Sekarang udah mulai sih masuk-masuk walaupun belum new normalnya belum berlaku banget gitu. Jadi masih di rumah. Saya juga ini kok WFH. Sama, aku juga WFH. Aku WFH-nya udah 2 tahun ini. Dari kapan? Selama nikah WFH. Terus akhirnya cari kesibukan gitu kan ya. Bener-bener. Makanya bikin YouTube. Iya sih. Oh gitu. Mau ngajakin maminya Binar bikin YouTube juga. Aduh, belum nggak videogenik gitu loh, Ti. Allah, ini Muka aku tuh videogenik kayak... banget ini. Oh, ya ampun. Abis inilah bikin YouTube ya. Ngomonginnya soal Binar aja di YouTube gitu. Sebenarnya aku pengennya Binar nanti yang kalau udah besar bisa jadi artis gitu loh. Emaknya jadi manajernya aja gitu. Kayaknya dari sekarang udah di itu ya, udah diarahkan. Dieksploitasi ya. Nah ini ya, aku kan ngundang Eci sebenarnya karena pengen bikin konten yang kaitannya sama Hari Anak gitu. Jadi ngobrolin soal gitu. anak-anak, literasi anak. Nah, aku sering lihat IG-nya Eci, kan IG-nya Eci tuh aktivitasnya Eci sama Binar. Binar sih yang banyakin yang Eci bahas gitu. Nah, aku sempat lihat-lihat juga Binar ambil buku, ada foto dia sama buku udah duduk di meja gitu. Baca narasinya Eci di situ tanpa disuruh katanya gitu. Itu emang begitu? Apa memang sering banget dia kayak gitu atau gimana sih? Sebenarnya iya, itu nggak ada rekayasa atau apa. Emang dia seperti itu. Dari umur berapa ya? Dari yang memang benar-benar nggak tahu gambar di buku itu sebenarnya apa, itu dia emang udah seperti itu gitu. Ini ceritain langsung ya, gimana mulanya ya, nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya emang aku tuh punya niat banget, obsesi lah sebenarnya ya. Pengen nanti anakku tuh dari dia belum ada pun itu aku pengen anakku tuh cinta banget sama buku apapun. Karena aku menyadari aku waktu kecil tuh seperti itu. Jadi nunggu-nunggu nih misalnya ayahku lagi keluar kota, oleh-olehnya yang kutunggu emang buku gitu loh. Secinta itu sama buku, koleksi buku, sampai nggak tahu sekarang di mana ya buku-buku ini. Akhirnya begitu punya niat, udah nikah pengen punya anak nanti kayak gitu juga karena aku tahu rasanya mencintai buku itu seperti apa gitu kan. Akhirnya pas sudah hamil jadi kayak didoain gitu loh. Didoain ya. Terus juga kalau untuk pas hamil aku memang masih sempet nih baca-baca buku fisik ya, masih baca. Terus buku kebetulan waktu itu juga kan sempet sebelum hamil sempet bikin buku kan. Promosi aku baca-baca bukuku sendiri. Jadi teman-teman penonton, teman saya yang satu ini adalah seorang penulis. Kami kan bikin kayak labirin perempuan, jadi komunitas gitu. Pertama memang awalnya bikin buku, tapi sekarang akhirnya jadi lanjut juga sih, bikin websitenya. Terus kemudian akhirnya passion nulis pun larinya ke situ. Kami tetap lanjut, terus ngisi juga web lain, Malang Times juga kami sekarang ngisi. Nah itu untuk ngisi passion. Kalau untuk cuan juga sekarang kita pada kerja job nulis juga. Akhirnya ya memang pada saat hamil baca-baca buku sendiri juga, terus baca-baca komik online dulu itu.
Nah, terus sebelum lahir, aku tuh sudah niat banget pengen beli buku buat Binar. Jadi nanti yang dia tuh, walaupun dia cuma bisa tiduran masih bayi gitu ya, masih merah gitu, dia sudah tahu nih keberadaan ada buku di sebelahnya dia. Jadi sudah akrab duluan gitu loh, nggak bingung lagi. Nah, pertamanya sih aku cari-cari tahu ya sebenarnya buku yang bagus tuh kayak gimana sih. Kalau nggak salah aku baca beberapa tulisan yang bilang di bawah setahun tuh anak-anak lebih bagus baca buku yang hitam putih kan, katanya gitu. Cuma aku kan mikir kalau misalnya buku yang langsung bentuk kertas, entah dia yang hard paper atau apa gitu kan agak susah ya. Aku buku bantal, ya, jadi kan empuk, gampang. Nah itu tapi nggak ada yang hitam putih kan, Ti. Jadi mau nggak mau yang berwarna kan. Nah tapi akhirnya aku pilih nih yang mana nih, yang akhirnya yang bisa nggak berat banget ininya gambarnya, akhirnya tentang binatang-binatang, tulisannya tuh cuma gini doang, hai di mana ekormu, cuma gitu doang. Jadi tapi di situ ada kambing, ada kuda, ada sapi, ada burung kayak gitu-gitu kan. Nah terus ya udah itu akhirnya begitu Binar lahir jebret itu taruh di kasur, buku itu tuh selalu ada di sebelahnya dia, di sampingnya itu selalu ada. Akhirnya sampai dia bisa genggam-genggam, bisa digigit-gigit. Jadi itu bahkan jadi bagian dari stimulasi sensorinya dia gitu ya. Benar. Karena juga dia tuh bukunya tuh ada ekor-ekornya gitu loh. Jadi ada kayak ekornya kucing misalnya, ada keluar gitu, jadi bisa dipegang-pegang, bisa dielus-elus kayak gitu juga. Nah, aku pengen sebenarnya dia menyadari itu buku, tapi aku selalu bilang, kita baca buku yuk. Aku tuh cerewet banget nggak sih, Ti? Bener, aku tuh sama anak ya, dia tuh masih belum tahu apa-apa tuh udah aku ajakin ngomong kan. Ini bukunya. Yang pertama sih, aku nggak bacain sesuai sama kalimat di buku. Aku baca dengan kalimatku sendiri. Ini kambing, ini sapi, ya kayak gitu sih awalnya. Nah, terus setelah itu baru deh beliin buku sedikit-sedikit. Sebenarnya jujur nih bukunya Binar belum banyak, masih sedikit banget. Dan itu dia sekarang sih baru beneran tadi hari ini dia bilang bosen pengen buku lagi. Minta yang baru, Papi. Minta yang baru. Aku beberapa temen itu sempet yang hubungin setelah mereka tahu aku bikin channel buku gitu. Mereka hubungin, gimana sih caranya? Aku tuh pengen banget anakku dari sekarang tuh udah nggak disuruh. Karena emang susah sih kalau udah pas gede gitu, dia anak aku kok nggak suka baca. Disuruhnya itu susah banget. Ternyata memang tidak dilatih aja dari kecil gitu. Makanya amazed sama orang tua muda yang sebelum anaknya lahir itu udah yang dibikin sedemikian rupa. Ya, kalau bahasanya Eci didoktrin, bahasa aku sih udah kondisiin sedemikian rupa, jadi dia dikondisikan. Dia jadi punya lingkungan membaca aja di rumah. Iya, sebenarnya emang gitu sih cara yang paling sederhananya. Begitu anak baru lahir, ya udah taruh aja di sekitarnya. Jadi kan dia kayak menganggap bahwa itu kesehariannya dia gitu loh, nggak sesuatu yang aneh gitu kan. Jadi dia terbiasa, oh ada buku. Oh dulu Binar waktu masih umur sekitar berapa bulan ya, 3-4 bulan itu sama buku bantal itu dia sok-sokan gitu loh. Ada kok aku posting di Instagram fotonya dia lagi yang sok-sokan kayak baca buku, padahal kebalik atau gimana gitu. Jadi menganggap bahwa ya udah itu keseharian dia seperti adanya selimut, seperti adanya bantalnya dia, seperti pakai baju gitu kan. Aku mengkondisikannya seperti itu. Sebenarnya memang hal yang sepele ya, tapi ternyata ngaruh banget loh. Sampai anak ini besar dan akhirnya sampai secinta itu sama buku. Jadi tetangga kosan ini kan anaknya tuh punya buku jauh lebih banyak dari Binar, ditaruh di rak-rak gitu kan, Ti. Setiap Binar main ke sana, yang dia tuh langsung masuk tuh langsung ke rak bukunya tuh enggak. Terus dia joget-joget gitu di depannya rak buku. Kayak wow, aku ketemu sama mainanku. Iya, sampai segitunya aku sampai yang nggak nyangka bakal berdampak seperti itu gitu, langkah yang sederhana itu. Kalau sama gadget, Binar tuh juga excited gitu, pengen ngerebut atau gimana gitu? Kalau sejauh ini kan memang aku sangat-sangat menghindari ya kalau HP. Kalau TV sih masih aku setel, tapi yang khusus channel buat anak-anak itu yang kartun-kartun itu setiap hari kan, nggak seharian. Terus kalau untuk HP enggak sih, aku YouTube enggak. Kalau dia biasanya lagi ngapain terus aku rekam, itu kan aku bilang, Mbak ini Mami rekam ya. Terus dia tuh biasanya penasaran, pengen lihat lagi. Nah paling itu sih. Cuma dia masih bisa dikasih tahu, mungkin karena nggak terbiasa pegang HP ya. Jadi misalnya Mami mau lihat video yang tadi gitu, ya udah. Setelah itu dia minta nanti kalau Mami minta dulu. Jadi Mami maksudnya HP-nya ngomong mana? nggak yang ngerebut kan ada kalau yang udah sering banget
dia langsung ngambil aja gitu. Aku bilang, ini HP Mami ya, ini HP Mami, bukan HP-nya Mbak Binar. Jadi izin dulu ya kalau itu. Memang sih kayaknya kita kayak ngomong sama angin lalu gitu ya, mereka kayaknya nggak ngerti, tapi ternyata masuk. Diulang-ulang terus. Nah akhirnya ya pasti mana HP Mami, mana HP Mami, mau apa? Mau lihat video yang tadi, sebentar aja ya, ini Mami cuci piring. Mami setelah cuci piring selesai ya lihat videonya ya. Ya udah, tapi memang namanya anak-anak ya kadang-kadang masih yang pengen udah tadi kan udah janjikan sampai ini ya udah gitu doang. Kalau buku ya mah los terserah kadang mau sudah kadang tuh ya lampu udah mati nih kan, tapi masih ada bias-bias cahaya dari kamar mandi kan, gitu tuh dia masih nekat baca buku. Tapi masih udah baca usia berapa Mami Binar? Baca. Ini sekarang Binar 22 bulan. 22 bulan. Belum 2 tahun. Berarti kan sebenarnya belum bisa baca gitu kan ya? Belum bisa. Jadi dia memang dia belum tertarik bisa sama warna dan gambar. Iya, bentuk-bentuk. Terus juga karena kan kita kalau terbiasa ceritakan buku ke anak kan terbiasa kayak dongeng gitu kan ya. Nah jadi ini kakak ini gitu-gitu kan. Nah dia tuh kayak semangat gitu loh. Akhirnya ada beberapa buku tuh yang dia sampai tahu bahwa halaman pertama misalnya nih, satu buku itu tentang si tokoh anak ini lagi salaman sama ibu gurunya, terus tulisannya itu teng 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 bel berbunyi. Jadi begitu buku itu dibuka dia langsungnya teng 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 bel berbunyi gitu. Dia langsung udah tahu. Dia hafal part yang menyenangkan itu dia hafal banget. Iya. Terus ada yang misalnya tokohnya lagi gitu dia ikut kaget. Itu kenapa nak kaget katanya gitu. Oh ya, kalau untuk membaca sesuai dengan kalimat itu baru aku lakuin setelah Binar umur 18 bulanan lah kalau nggak salah. Sebelum itu buku-buku itu aku ceritakan dengan bahasa aku sendiri. Jadi belum sesuai sama kalimat-kalimat yang ada. Nah setelah 18 bulan, aku nggak tahu sih itu ngaruh apa enggak ya. Ke bahasa yang dia pahami aja dulu. Karena kan bahasa belum buku nyampe ke sana. Bisa baku banget gitu kan. Iya, bisa baku. Apalagi nih buku-buku yang paut-paut gitu biasanya bahasanya baku-baku banget tuh. Ya jujur sih Binar belinya buku-buku buat paut ini sekarang ini. Ini sekarang kan baru dikasihin meja nih, dapat hibahan dari teman papinya. Terus pas sama kursi makannya dia nih, kursi makannya ini buat baca, iya, buat nonton TV, iya kursinya. Akhirnya tuh dia gini, asik, iya, akhirnya asik. Mbak Binar mau sekolah dulu ya. Gaya banget, padahal itu cuma taruh buku terus diliatin kayak gitu. Udah mau sekolah katanya. Eci sendiri baca di rumah, pasti kan kalau Eci baca dia juga lihat kan. Dia nimbrung juga nggak sih? Ya, bacaannya Eci maksudnya. Benar. Begitu dia sudah mulai bisa merangkak, bisa jalan, aku memang sudah nggak bisa megang buku fisik. Udah nggak bisa banget. Akhirnya buku-bukuku nih sekarang jadi ceritanya kayak buku bacaannya Binar gitu loh, Ti. Jadi buku tuh kayak yang buku Mami. Jadi dia udah diambil alih sama dia gitu loh. Udah nggak bisa pegang sama sekali. Padahal itu kan cuma tulisan doang kan. Nah sekarang aku mau nanya soal pengalaman membacanya Eci. Udah bangun ya Binarnya? Iya. Katanya dari dulu memang suka banget baca gitu kan. Favoritnya genre apa gitu. Terus sekarang ini lagi baca apa? Semua aku baca. Nggak ada. Makan segala ya, Ci? Segala. Bahkan kalau lagi di kamar mandi gitu, yang tulisan di sampo, di sabun tuh aku baca. Saat masih kecil? Seneng banget aku baca. Sampai sekarang. Jadi jangan pernah ada produk yang bisa menipu Eci ya. Semuanya dibaca sama. Aku seneng, aku baca ulang-ulang. Lagi di jalan pun misalnya ada banner, ada apa tuh aku bacain gitu semua. Ada pelangnya toko aku bacain. Itu semua hal aku baca. Itu kebiasaan sih pasti itu dibawa dari kecil. Kayaknya setiap kali ke jalan sama ibu bapak pasti, nak baca nak itu apa? Sebenarnya sih buat ini kayaknya biar tahu jalan. Jadi kayak jadi patokan gitu loh. Oh ini toko ini itu di sini gitu. Karena memang ayahku sendiri tuh pecinta buku banget sih. Jadi buku-buku ayahku pun tuh aku lahap juga gitu. Akhirnya ya dari kecil terbiasa baca semua jenis buku gitu. Ngaruh banget kalau orang tua tuh ngebiasainnya dari kecil disuruh baca. Iya, memang benar. Karena memang orang tua sih segalanya dari orang tua. Kan juga nyontoh ya. Mungkin kalau sekarang aku juga nggak bisa ngasih contoh yang baik karena udah nggak pernah baca buku. Aku tuh bacanya webtoon, tau nggak sih? Ya nanti kan pelan-pelan pas Binar udah bacanya agak-agak berat, mamanya juga harus ikutan baca yang berat kan, otomatis. Iya. Aku rencananya sebenarnya gini, nanti kalau Binar udah mulai sekolah, aku mau ngajarin dia baca komik. Kayak aku dulu sih gitu ya, TK, SD gitu, aku mau kasihin dia komik. Mulai gitu dari dulu komik, terus apa lagi, Ci? Ya. Komik, terus majalah-majalah mungkin ya. Masih ada nggak sih majalah-majalah Bobo kayak gitu? Masih, ya? Bobo masih ada. Gitu.
Udah bangun anaknya. Kayaknya tahu lagi Ya diomongin, Ci. Tadi ngeliatin gitu. Kenapa namaku disebut-sebut ini? Tapi emang aku kalau ada apa-apa sama Binar kan mesti aku sounding kan dari pagi kayak tadi tuh. Nanti mami mau ini ya Mbak, mau video call. Aku bilangnya video callan. Mau video callan sama teman. Jadi sepanjang dari pagi tuh nanti Mbak Binar yang baik ya, yang gini ya. Jadi aku omongin di sounding. Jadi kayaknya dia ngerti. Terakhir yang mau aku tanyain, kan kita sama-sama sepakat mulai dari kecil, tapi kalau mau dirunut tips buat orang tua yang mau anaknya punya minat baca tinggi gitu, apa Ci yang pertama? Yang pertama yaitu tadi beli bukunya dulu deh. Tapi jangan lupa nyari tahu juga sebenarnya yang buat anak itu, anak umur segini itu bagusnya muncul yang cocok itu buku apa. Pasti orang tuanya dulu dia baca ya. Terus sediakan bukunya, terus jadikan buku itu keseharian anak, jangan dianggap sebagai sesuatu yang dari dunia lain gitu loh. Jadi biarin aja, ada di sekitarnya itu biarin aja. Kalau bisa sih yang kayak misalnya dari baru lahir, dari kecil itu emang udah dibiasakan sebagai barang kesehariannya dia. Kayak gitu. Terus kalau bisa sih orang tua punya waktu untuk membersamai anak pada saat membacakan buku. Karena memang butuh waktu sih itu. Dan kita jangan ekspektasinya jangan tinggi dulu ya. Anak bakalan ngerti, anak bakalan ini. Jadi anggap kayak kita ngomong sendiri bakalan tertanam kok ngaruh mereka. Ya? Ngaruh banget. Terus ya itu tadi kalau misalnya memang tidak bisa memaksa untuk membacakan tulisan yang sama dengan di buku, berimajinasi aja ibunya atau ayahnya untuk menceritakan itu sesuai dengan bahasa sehari-hari aja. Iya, bahasa sehari-hari. Ya, itu sih jadikan kegiatan membaca itu kegiatan yang menyenangkan. Setuju sekali. Paling enggak sih sekali sehari ya ada waktu untuk misalnya sama-sama anak di pangku baca bareng-bareng. Iya, gitu. Kalau ada rezeki, paling enggak sebulan sekali beli buku juga. Biar anaknya nggak bosen nih, kayak Binar udah mulai bosen. Jadi jangan beli baju aja gitu ya, beli buku. Iya, bener. Jadi, apa ya, mungkin memang susah ya. Kalau orang tuanya memang nggak suka baca buku, emang susah. Tapi susah. mau nggak mau kan memang jadi dari awal banget tuh memang sukai buku. Iya. Para ibu-ibu dan ayah-ayah di rumah. Sukai buku dulu. Ini pesan dari Mami Binar. Iya, kita sama-sama belajar kok. Semua sama-sama belajar. Jadi nggak ada kata terlambat. Yang penting sabar, semangat, dan apa ya? Dan coba terus sampai berhasil gitu. Sini sayang. Tapi itu lucu banget di belakangnya itu jadi backdropnya itu bagus juga. Iya, dia lagi senang-senangnya Mickey Mouse. Mickey Mouse tuh taunya pas lagi ke supermarket, tau nggak? Tuh Tante. Hai Minnie Mouse. Tante Esti. Halo. Dadah sama Tante. Dadah. Binar rambutnya keren sekali. Iya Tante. Kriwil-kriwil gimana gitu ya. Binar baru bangun ya? Ditanyain Tante baru bangun. Iya Tante. Aduh ya Allah. Zikir pegang-pegang perut. Amin. Makanya. Hah? Apa sayang? Ambil. Oh, kirain amin gitu. Binar amin. Amin Binar itu ini nggak sih menuntut nggak? Aku mau main gitu, mau ke mall gitu. Apa biasa aja gitu dia? Kenapa? Aku juga nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin aku diberkahi ya punya anak yang ini. Apa mungkin karena aku tuh tipe orang tua yang apapun yang misalnya di pikiranku berkaitan sama anak ya, itu aku omongin. Ngerti nggak ngerti aku omongin. Istilahnya di sounding itu kan. Jadi aku omongin. Jadi dia mungkin lama-lama ngerti dari situ. Jadi sehati sama ibunya. Mungkin dilihat orang aku cerewet ya dari Binar masih baru lahir yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata apa. Aku ngomong aja. Dia dipakein baju, ini pakai baju ya nak, ini gini ya nak, ini gini ya nak. Tapi memang sebaiknya begitu. Banyak sekali buku-buku parenting itu bilangnya ya memang itu cara terbaiknya gitu. Jadi kemampuan komunikasinya juga berkembang baik. Alhamdulillah sih Binar akhirnya kosakata itu cepet banget ya, mungkin akhirnya cerewet juga kayak ibunya. Iya.
Ya ampun tuh bisa dia berhenti ngomong tuh kalau cuma tidur gitu loh. Makan pun tuh sampai aku marahin, aku omelin ya, Mbak, kalau makan itu jangan sambil ngomong. Nggak bisa, tetap aja sampai kesel-kesel gitu loh, tetap ngomong. Tapi ya tetap aku ulangin terus kan, aku ulangin kalau makan jangan gini, kalau makan jangan ngomong, jangan jalan, jangan ini. Tetap kayak gitu. Jadi dia pas tidur aja dia diem, ngomong aja kerjaannya. Terus aku tuh tau gak sih, aku curhat sama ayahku. Ya kok gini ya, Binar kok gini. Ayahku kayak gitu. Ya maminya kan dulu kayak begitu. Jadi bisa bayangin kan ayah kayak gimana? Oke, ya jadi bisa terbayang. Nggak jadi protes, baiklah. Nggak jadi protes. Anakku adalah cermin diriku gitu ya. Ya kembali sih ke tipsnya itu ya kali ya. Kalau mau anak bisa cepat ngomong, ajak ngomong dari kecil. Mau anak bisa menyukai membaca, ajak membaca dari kecil. Nah, itu pun berlaku kalau ada hal-hal buruk yang dilakukan oleh anak, maka kita sebenarnya harus introspeksi, ngaca ke kita. Iya. Ada nggak yang kita berkontribusi dalam kebiasaan jelek itu kan? Kan mencontoh kan ya. Betul. Anak-anak kan mencontoh, meniru. Ini obrolan yang sangat-sangat random. Nggak ada batasannya. Bermanfaat tapi random gitu ya. Iya. Ini ntar pas ngeditnya yang bingung. Seru lagi ngobrol sama kamu, Ci. Aku tuh ketemu teman SMA aku ya secara nggak sengaja, dia bosnya tetangga kosku, cowok kesini. Dia tuh ngomong gini loh pertama kali ketemu aku. Ya ampun, Ci, kamu tuh mama-mama banget deh mukamu. Kata, ya ampun, dia sedih kayak gimana? Oh, iya, ini anakku satu. Aku bilang gitu. Jadi pertama kali ketemu, ya ampun, kamu kok jadi kayak mama-mama gini ya? Gitu loh, bayangin loh. Ya udah, aku akhirnya menyadari ya, aku memang udah mama-mama. Apalagi di sini kan Mama Binar gitu kan ngomongnya. Mama Binar. Kalau di timur biasanya manggilnya gitu. Iya, lama-lama ya terbiasa sih. Tapi itu standar juga kesopanannya di timur memang. Di sini gitu. Ya. Kita harus hidup di suatu tempat dulu biar tahu itu. Betul. Ternyata sesuatu yang memang budaya di sana. Makanya itu bener tuh dibilang jangan katak dalam tempurung. Betul. Kadang-kadang kan kita ngejudge, orang ini orang dari daerah sini kok gini ya. Aku dulu kayak gitu loh jujur sih. Tapi begitu di sini, oh iya ya, ternyata seperti ini dan di sini memang keberagamannya itu memang bagus di sini, saling menghormati itu tinggi juga di sini. Toleransinya ya. Iya, toleransi. Aku tadi nyari apa ya sambil bingung. Toleransinya tinggi. Malu. Kamu dengar kamu ketawa aja, aku udah pengen ketawa, sumpah. Sih ya. Aku memang cita-cita jadi pelawak loh, tapi nggak kesampean ya. Ya siapa tahu setelah ini ya, mudah-mudahan banyak yang nonton. Terus nanti aku diundang loh, ngarep. Oke deh, Ci. Nanti aku bikin trailernya di IG juga ya, aku tag kamu. Ya ampun, aku takut loh terkenal. Gaya banget sih. Aku tadi udah bilang papinya Binar, papi siap-siap ya, habis ini mami terkenal. Yeah. Dia pasrah udah tahu istrinya kayak gitu. Makasih banyak ya Tia, udah dikasih kesempatan buat berbagi. Semoga sukses terus. Tips dari Eci juga bermanfaat untuk yang nonton nanti. Amin, semoga bermanfaat buat semua, saling belajar sama-sama. Oke. Eci sehat-sehat terus, suami juga, Binar juga. Amin. Gitu. Nanti kapan-kapan mau lagi ya diajak ngobrol-ngobrol. Iya. Kebetulan aku banci tampil kok, jadi Oke, Mami Binar. Makasih, Esti. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.